Tuhan. Kepada keluarga, kaum keluarga, saya silakan datang di sini ya, supaya dalam suasana puji-pujian dan ungkapan syukur, 3 tahun dalam kenangan, 3 tahun dalam menerima rahmat Tuhan. Sini Bunda, sini ya. Nanti kita akan berbalasan. Kita berbalasan, kita perhatikan di tata ibadah kita ya. Pujilah Tuhan hai segala bangsa semua. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang yang takut kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaannya kekal selama-lamanya. Ia telah meluputkan kita daripada dunia orang mati. Sebab berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu Dan akan menyerukan nama Tuhan sepanjang masa. Mari muliakan namanya dengan syair lagu Mulia Mulia namanya. Mulia Mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. mulia kekuasaannya, Berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia mulia namanya, Sang penebus maha kudus, maha besar. Jemaat Tuhan bersama keluarga kita akan persiapkan satu bagian firman Tuhan yang akan sebentar dibaca oleh Ibunda. Terlebih dahulu mari kita berdoa. 3 tahun dalam kenangan, 3 tahun kami menerima segala berkat anugerah Tuhan di tengah-tengah keberadaan kehidupan keluarga Tenda Manopo di tempat ini. Saat ini saat yang tepat kami bersama-sama dengan keluarga kembali mengingat otoritas Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah keberadaan kehidupan salah satu dari keluarga itu, kepala keluarga di tempat ini. Tuhan sudah memberi, Tuhan juga yang mengambil. Karena itu terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami akan dasari segala sukacita, syukur keluarga mengenang 3 tahun meninggalnya Bapak Fritz Tenda saat ini. Sefanya pasal 3 kami akan jadikan dasar perenungan saat ini di ayat 17 sampai pada ayat 20. Sefanya pasal 3. Roh Kudus akan terus menolong kami supaya firman Tuhan kami boleh mengerti dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan setiap hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Ya, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Zefanya 3 ayatnya yang ke-17. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Allahmu adalah di antaranya sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya,
Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karena engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dan dengan memulihkan keadaannya di depan mata mereka. Firman Tuhan. Terima kasih Ibu yang kekasih Ibu Ivona Manopo sudah membaca bagian firman Tuhan pada saat ini. Saya percaya Ibu di tempat ini bersama tentu keluarga yang pasti keluarga Tenda Manopo, keluarga besar yang ada, kemudian Ibu yang terkasih Ibu Ivona Manopo, kemudian keluarga Limbara Tenda, keluarga Mambu Tenda, bahkan juga cucu kekasih yang ada, bersama juga tentu orang tua yang lanjut usia, Ibu Femi dan Ibu Rika. Saat ini kita bersama dalam persekutuan jemaat yang ada di kolom 5 bersama juga guru-guru sekolah minggu, karena Ibu terkasih di sini adalah juga sebagai guru sekolah minggu, bahkan sebagai guru. Ya, guru dalam bahasa Jawanya digugulan ditiru. Itu berarti setiap guru itu harus memberikan contoh, memberikan teladan supaya ditiru. Pada kesempatan yang sangat baik ini, firman Tuhan tadi sudah dibacakan oleh Ibunda terkasih di tempat ini. Kalau dikatakan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, ia bergilang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasihnya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ini luar biasa dahsyat dalam kehidupan umat sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, siapapun dia, terlebih keluarga yang kita kasihi saat ini. Tak terasa ya Ibunda, 3 tahun sudah. Saya kenal Bapak, kalau jumpa dengan saya seperti memang friendship, walaupun waktu itu saya masih baru-baru juga masuk di jemaat ini, jadi langsung friend ya. Tapi tak terasa so duluan Tuhan menyatakan bagaimana otoritasnya. Keluarga yang diberkati, dirahmati, dikasih oleh Tuhan, torang semua yang hadir saat ini bersama guru-guru sekolah minggu yang luar biasa ini. Guru-guru sekolah minggu ini mengemban tugas amanah mulia, tentu bersama dengan Ibu kekasih di sini, Ibu Ivona. Beliau juga adalah guru. Selalu saya katakan digugulan ditiru. Nah itu. Jadi pada kesempatan yang baik ini, firman Tuhan berkata-kata, kalau kita perhatikan di Zefanya pasal 3, di sini kita jumpai Zefanya itu adalah seorang Yehuda dengan nama lengkapnya Zefanya bin Kushi bin Gedalia bin Hizkia. Panjang itu karena ada binnya. Ia berasal dari keluarga terpandang memang. Kemungkinan juga dia berasal dari keturunan raja. Siapa dia? Raja Hizkia. Nama Zefanya itu berarti Tuhan melindungi. Nah, ini mau menunjukkan satu keyakinan bahwa Tuhan Allah, dia berkuasa melindungi umatnya
yang berpaut setia padanya. Pasti keluarga di sini mau berpaut, berlindung, setia pada Tuhan. Amin. Ya, torang semua juga seperti ini. Keluarga yang bersyukur pada Tuhan, mengenang Tuhan sudah memanggil suami tercinta, ayah tercinta, opa tercinta, saudara tercinta. 3 tahun dalam kenangan, 3 tahun dalam menerima kasih Tuhan. Mari kita perhatikan di sini dalam bagian firman Tuhan dari perikop yang ada ini. Kita jumpai di sini Nabi Zefanya menyampaikan janji pemulihan bagi umat Allah setelah nubuat tentang penghukuman atas Yehuda. Nabi Zefanya dia tegaskan atau dia menegaskan bahwa Allah itu Maha Pengasih. Di balik amarahnya yang dahsyat, sesungguhnya ada kasih yang luar biasa. Di balik penghukuman yang hebat, sesungguhnya ada pemulihan yang menjadikan umatnya itu bersukacita, umatnya itu bersyukur kepadanya. Allah dikatakan bahwa akan memberikan bibir bersih. Itu bibir bersih. Bagaimana bibir bersih? Biasa kan ada agak kotor-kotor sedikit toh. Tanpa saya jelaskan itu bibir kotor bagaimana itu ya. Tapi ini Allah akan memberikan bibir bersih kepada bangsa-bangsa. Bibir yang bersih itu bibir yang mengeluarkan kata-kata positif. Nah itu bibir bersih. Jangan nanti dilihat karena bibirnya hitam dibilang tidak bersih itu. Padahal katanya positif itu. Ini yang dimaksud bibir bersih. Kata-kata selalu positif, ada berkat, kebenaran, tidak berbohong, tidak bikin hoak, gitu. Dan bukan lidah penipu. Itu bibir bersih, Bapak Ibu Saudara keluarga. Hal yang menunjuk di sini bahwa umat diberi kelayakan supaya boleh memanggil namanya dan beribadah kepadanya dengan senantiasa bahu membahu dalam satu persekutuan umat. Kata bahu membahu dalam bahasa Ibrani-nya zekem. Coba diulangi. Zekem. Coba. Memang sulit. Untung Alkitab kita hari Minggu kita akan merayakan bulan Oikumene, ya. Syukur ada lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani itu dalam bahasa Indonesia. Itu pun orang malas juga membaca sebenarnya, lebih rajin sebenarnya. Ditambah lagi ada naskah-naskah yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Bali, dalam bahasa Nias. Nah ini ada juga dalam bahasa Manado. Nah, siapa yang sudah lihat itu terjemahan-terjemahan itu? Coba perhatikan di situ. Jangan cuma tap saja nanti ya. Ya ini menunjuk pada suatu persekutuan yang solid, saling menopang satu sama lain. Nah, seperti itu ya. Dalam duka kita bersama dengan keluarga di sini juga 3 tahun yang lalu dan sampai detik ini juga dan bahkan seterusnya supaya dalam hidup ini kita saling topang menopang satu sama lain. Dalam kehidupan rupanya mereka juga yang berteriak di negeri yang lain, ada di Ethiopia itu dianggap negeri yang paling jauh bahwa akan datang orang membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi mereka itu diberikan suatu jaminan, yaitu tidak akan mendapat malu karena dosa yang mereka perbuat. Tuhan akan menyingkirkan orang yang congkak dan membiarkan hidup orang-orang yang rendah hati, orang yang lemah, bergantung kepadanya. Luar biasa, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Hidup saling mempercayai, tidak melakukan kelaliman, tidak melakukan penipuan. Nah, itu yang selalu harus kita upayakan dalam hidup ini. Sehingga dalam kehidupan ini bagaikan domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya, tidak takut terhadap musuh asing dan tidak akan takut kepada malapetaka. Perhatikan itu ayat 9 sampai 13.
kalau bawa Alkitabnya atau tabnya, perhatikan itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Yerusalem akan dipulihkan. Nah, ini orang banyak yang pergi ke Yerusalem juga, seperti diaken kita dan Bapak pergi ke Yerusalem. Sampai juga di grup pendeta-pendeta ada yang bilang mau dibawa ke Yerusalem, tapi saat ini juga ada yang belum. Sampai saya bilang, kamu maunya ke Yerusalem, kalau Tuhan panggil ke Yerusalem baru, kamu belum mau, ya toh? Mau pergi ke sana, pergi di Yerusalem sana. Kalau ada duit, no problem, tidak masalah. Jangan tiba paksa pergi di sana, ya toh? Karena kiblat kita tidak ke Yerusalem, kiblat kita kemana? Kepada Allah. Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia, haruslah menyembah dia dalam roh dan kebenaran, bukan nanti oh ya saya sudah pernah ke Yerusalem, saya so hebat. Nah itu puji Tuhan yang sudah pernah ke sana ya. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, gambaran sukacita penyelamatan Tuhan dinyatakan memang berulang kali oleh Nabi di sini. Kalau dikatakan bersorak-sorai, bertempik soraklah, bersukacitalah, beria-rialah dengan segenap hati, ini menyatakan betapa umat itu sangat bersyukur. Nah, itu seperti tadi saya bilang ibu di sini, kita berbalasan bagaimana mengungkapkan syukur. Mungkin ibu bilang, kenapa pendeta panggil saya di sini? Tapi itulah upaya bagaimana dalam kehidupan ini bahagia orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan? Tinggal kita yang ada harus rasakan panas, ya toh? Puji Tuhan kita sudah pada masa endemi, lewat sudah pandemi, walaupun masih ada itu berkeriapan itu virus-virus. Hati-hati ya, ini saya lihat kita tetap masih prokes, saya jempol itu, ya kan? Wajib itu tetap kita lakukan. Karena saya bicara jadi saya nggak pakai itu masker. Nah kalau karena itu saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, kasih Allah itu adalah kasih yang hidup, dan karakter umat dibaharui dan dipulihkan sehingga mereka akan menjadi kenamaan. Kalau dikatakan kenamaan dalam bahasa Ibrani, Zem sama artinya itu ternama, terkenal, termasyhur. Jadi kalau ada yang anak cucu nanti kasih nama Zem, S-H-E-M, Zem. Itu. Kemudian kalau dalam bahasa Ibrani disebut tehila. Tehila itu terpuji, hormat, kemegahan. Nah, di seluruh muka bumi bangsa-bangsa lain itu akan melihat betapa diberkatinya umat Tuhan. Kalau dikatakan, aku mau membuat kamu menjadi kepujian dan kenamaan di antara bangsa di bumi. Dua kali ini kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan itu disampaikan maksud yang Tuhan mau supaya terjadi terhadap umatnya, yaitu supaya mereka yang pincang, yang terpencar, yang mendapat malu kini diselamatkan, kini menjadi kepujian, kenamaan di seluruh bumi. Ayat 19 dan ayat 20 itu seperti itu kita mau memahami eksekusi dari firman Tuhan, sehingga dengan demikian bagian berikut ini menegaskan maksud Tuhan menjadikan umatnya sebagai alat keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Ya, Nabi Zefanya dia memperlihatkan bahwa keselamatan Tuhan sifatnya universal. Mengapa saya katakan universal? Universal artinya keselamatan itu ditujukan kepada semua orang, bukan cuma orang Yahudi, tapi termasuk orang. Ada dari Manado, ada Sanger, ada Bali, ada Tajio, Toraja, Mamasa, dan seterusnya kalau disebut banyak itu. Nah, disinilah kita sebagai umat yang diselamatkan olehnya, bukan keselamatan hanya untuk sekelompok orang yang biasa dalam pemahaman yang disebut partikularis. Itu dapat istilah lagi ya.
Jadi harus universal, bukan partikularis. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita memahami bahwa Allah selalu punya rencana terbaik bagi umatnya, termasuk bagi keluarga di sini. 3 tahun yang lalu kita orang bersedih hati, apalagi ibunda di sini toh. Sedih hatiku, mengapa Tuhan so panggil duluan toh? Kepala keluarga, imam dalam kehidupan rumah tangga, seperti itu. Nah, kaitan dengan itu bahwa Tuhan mau menyatakan otoritasnya, sehingga dalam kehidupan ini kita selalu mau hidup dalam kehidupan percaya kepadanya. Kita mencintai firman Tuhan dan kita melakukan supaya tidak mengalami apa yang disebut dengan penghukuman Tuhan, ya, supaya hidup kita senantiasa dalam kasih karunia-Nya, sehingga setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, tadi ada apa yang saya katakan tadi? Halo? Nah, ini ada yang halo, ya. Bibir bibir bersih. Jadi setiap ucapan yang keluar dari bibir kita harus bersih. Ini supaya kita memuliakan Tuhan. Bandingkan itu dengan Ibrani pasal 13 ayat 15. Nah, ucapan bibir yang bersih itu adalah bagaimana kita mau membangun, menguatkan, memotivasi, mengajak orang lain supaya kita mau beribadah kepada Tuhan dalam persekutuan kita sebagai umat yang percaya. Nah, ucapan ini juga ditandai dengan perbuatan kebenaran, bukan pembohong, bukan penipu. Nah, Tuhan membenci, Tuhan menentang orang yang congkak, dan Tuhan meninggikan orang yang merendahkan dirinya, merendahkan hati. Seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang percaya, Ia memberkati orang yang rendah hati, orang yang lemah, orang yang berlindung kepadanya. Orang percaya dalam hidup ini hendaklah meninggalkan cara hidup yang congkak. Masih ada hidup yang model-model congkak, tinggalkan itu. Ada yang masih sombong-sombong. Nah, kalau di YouTube saya sudah ada dilarang keras berbohong. Nah, itu karena terkadang di grup-grup yang ada itu ada yang menyombongkan dirinya, menganggap dirinya paling oke. Saya bilang dilarang keras berbohong, sebab Tuhan hanya akan berpihak kepada mereka yang rendah hati dan bergantung padanya. Garis bawah ini, Tuhan itu adalah apa tadi Bunda? Pahlawan, ya. Tuhan adalah pahlawan yang memberi kemenangan iman bagi orang percaya di tengah himpitan kuasa jahat, termasuk musuh kehidupan yang ada hingga saat ini. Musuh kehidupan apa semua itu? Kemiskinan, ketidakadilan, keserakahan, dan lain-lain sebagainya, seperti yang tentu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu harus kita bersama-sama perangi. Dan di sini dinyatakan bahwa Tuhan adalah pahlawan. Ia telah mengalahkan kuasa kejahatan melalui karya keselamatan di dalam Yesus Kristus yang membuat kita bersukacita, kita beria-ria. Nah, orang percaya adalah senantiasa hidup dalam keyakinan, dalam iman yang sungguh-sungguh, agar dalam kehidupan yang Tuhan berikan ini kita senantiasa dalam satu landasan yang kuat, landasan yang kokoh. Itu hanya ada pada Yesus Kristus. Kristuslah batu karang yang teguh. Dia yang akan selalu menguatkan kita ketika kita lemah. Dia juga yang akan menghibur ketika kita dalam duka cita. Dia juga akan menyatakan karunia-Nya, berkat-Nya bagi kita ketika kita hidup dalam perjuangan ini. Selalu mohon kepadanya. Amin. Tiada lain landasanku, tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu.
tiada lain harapanku, ku bersandarkan namamu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Sekali lagi, tiada lain landasanku, hanyalah pada darahmu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan namamu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur. Refren. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh.